Baik, dekolonisasi itu kan kalau kita bicara dekolonisasi ya harus mulai dari kolonisasi dulu ya, kan. Di sini terutama di kajian pasca kolonial banyak dibicarakan bagaimana kolonialisme punya implikasi yang sangat luas dan panjang, kan, untuk budaya yang dijajah. Jadi bukan sekedar fisik, misalnya eksploitasi alam, eksploitasi manusianya, tapi kemudian juga membawa cara berpikir baru, gagasan-gagasan baru, mengubah struktur masyarakat. Jadi pengetahuan berubah sama sekali, dan itu punya implikasi sampai saat ini. Misalnya di dunia pengetahuan, mulai dari sekolah sampai universitas, kita tetap mengalami betapa pengetahuan ala Barat, ala Eropa itu sekarang menjadi standar internasional, dan bacaan-bacaan misalnya dari pemikir Barat juga sering tetap mendominasi di kampus-kampus. Jadi dekolonisasi itu adalah segala jenis usaha untuk mengubah itu. Nah, caranya bisa beragam. Itu bisa nanti dilihat di masing-masing pemikir. Sangat beragam idenya, tapi ide dasarnya adalah untuk membuat melawan akibat penjajahan yang dirasa membawa ketidakadilan. Ya, kalau kan ada kajian pasca kolonial yang sejarahnya sudah cukup lama. Kemudian sekarang juga ada teori-teori yang menggunakan kata dekolonial. Dekolonial itu lain lagi dari dekolonisasi. Jadi ada teori dekolonial, ada teori pasca kolonial. Nah, teori-teori pasca kolonial itu banyak membantu kita untuk memahami kondisi khas masyarakat pasca kolonial. Jadi masyarakat pasca kolonial itu punya tantangan khas seperti apa, budayanya berubah seperti apa lewat kolonisasi, kan? Manusianya mengalami masalah-masalah psikologis dan kultural yang khas seperti apa karena kolonisasi. Itu banyak dibicarakan di kajian pasca kolonial, yang juga untuk itu sering menggunakan inspirasi dari teori-teori pasca struktural. Yang teori pasca struktural ini kan memang lahir di negara-negara Eropa, tapi kemudian bisa digunakan lebih luas karena memang teori pasca kolonial itu teori pasca struktural itu semacam otokritik ya dari pemikir Eropa sendiri yang mulai mempertanyakan budayanya sendiri, tradisi, keilmuannya sendiri, dan itu kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para pemikir pasca kolonial seperti misalnya Homi Bhabha, Edward Said, Gayatri Spivak. Kita bisa melihat bagaimana mereka menggunakan pemikir-pemikir Prancis seperti Derrida atau Foucault misalnya untuk mengembangkan pemikiran mereka. Nah, kalau teori-teori dekolonial itu sering agak lebih kritis terhadap penggunaan teori-teori yang berasal dari Eropa seperti itu, dan tidak ingin melanjutkan tradisi seperti itu, dan fokusnya agak lebih untuk mencari pengetahuan alternatif, misalnya dalam konsep-konsep lokal, dalam pengalaman langsung manusia terjajah, kan, atau
bekas terjajah dan manusia-manusia subaltern dalam tulisan-tulisan yang mungkin sejak zaman kolonial dibuat oleh orang setempat, orang terjajah, kan? Jadi mencari akar yang alternatif untuk mengembangkan tradisi keilmuan yang berbeda. Tentu saja kepentingan utamanya ada di masyarakat yang pernah dijajah atau masyarakat pasca kolonial gitu ya, karena ada pengalaman yang sering dideskripsikan sebagai alienasi, di mana pengetahuan konsep yang digunakan berasal dari Barat, kadang-kadang juga bahasa yang digunakan itu adalah salah satu bahasa Eropa, tapi pengalamannya lokal gitu kan, sehingga ada ketidaksesuaian gitu kan antara pengalaman antara dunia di mana manusia itu hidup dengan perangkat yang digunakan untuk mengekspresikannya. Jadi memang butuh perjuangan untuk menemukan cara pikir, dengan sistem pengetahuan yang lebih plural. Nah, untuk ke seluruh dunia juga saya pikir sebenarnya dekolonisasi dan mungkin penggalian pengetahuan yang alternatif itu sangat bermanfaat, dan itu juga mulai dirasakan oleh pemikir di negara-negara Barat sendiri, gitu kan, di mana ada banyak gagasan yang berbeda, mungkin cara visi ke depan yang berbeda, yang justru berasal dari negara-negara non-Barat yang mungkin saja juga bisa diadopsi di negara lain, termasuk negara yang dulu menjajah. Dan minimal pemikir-pemikir kritis di negara-negara itu mulai melihat itu, meskipun secara mainstream tentu kolonialisme masih berlangsung dalam bentuk-bentuknya yang baru.